Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat sunnah Idul Fitri. Terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan mengenai sholat sunnah Idul Fitri. Yang pertama yaitu pengertian sholat Idul Fitri. Kedua, hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketiga, rukun dan syarat pelaksanaan Idul Fitri. Yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kelima, hikmah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, pembahasan yang pertama adalah pengertian sholat Idul Fitri. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri, kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan itu dilarang. Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat yang hanya dikerjakan pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan dan senantiasa dikerjakan oleh Nabi SAW, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, yang artinya yaitu dari Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami membawa keluar gadis-gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di 2 hari raya. Dan beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat salat kaum muslimin. Dalam redaksi lain, kami diperintahkan keluar di hari raya hingga kami mengeluarkan anak gadis dari pingitnya. Bahkan sampai wanita-wanita yang sedang haid juga keluar. Mereka bertakbir bersama, takbir mereka kaum muslimin dan berdoa dengan doa mereka. Mereka mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah bahwa semua muslimin diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan di mana kita selama bulan Ramadan itu berpuasa, menahan makan dan minum selama 30 hari. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu rukun dan syarat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu rukun pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, yang pertama itu membaca takbir Idul Fitri mulai tenggelam matahari pada malam tanggal 1 Syawal sampai dengan dimulainya sholat Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha mulai waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan waktu asar pada akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua yaitu mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, berangkat menuju tempat sholat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Kedua yaitu syarat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Yang ketiga, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Yang kelima, membaca surah Al-A'la dan rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Atau surat Al-A'la atau surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Dan yang terakhir yaitu khutbah 2 kali. Setelah selesai sholat Id diawali dengan membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama. Memasuki bahasan yang keempat yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat pertama itu
diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 waktu selain takbir saat berdiri. Yang kedua kemudian bertakbir, takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, di antara akhir-akhir takbir zawaid yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Yang keempat, yaitu kemudian membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Yang kelima, setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Yang keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Yang ketujuh, kemudian bertakbir, takbir zawaid atau tambahan sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. Yang kedelapan, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hikmah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Banyak zikir yang terucap saat hari Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri biasanya dimulai dengan pengumandangan takbir sejak malam ketika Ramadan berakhir. Kalimat yang dikumandangkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahanan dalam tuntunan ibadah Ramadan dan hari raya, salat berjamaah selain pahala yang lebih banyak, pelaksanaan salat secara bersama-sama akan mempersatu dan merapatkan barisan umat muslim sebagai ajang silaturahmi kaum muslimin, sebagai perayaan kemenangan dan kebahagiaan umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi sholat sunnah Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.